Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berin Marsestina dengan NIM 062. Di sini saya akan mempresentasikan jaringan internet pada perkantoran. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan device-device apa saja yang perlu digunakan. Yang pertama yaitu ada router, di sini saya akan menggunakan 3 router, lalu ada 3 switch, lalu selanjutnya saya akan menggunakan access point. Lalu saya juga akan menggunakan server. Lalu selanjutnya ada 13 PC. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan 2 laptop. Lalu ada 3 smartphone. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Iman Budaya dengan NIM 064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh Berlin. Selanjutnya saya akan menyambungkan router 0 dengan router 1 dan router 2. Router 0 disambungkan dengan router
router 1 disambungkan dengan router 2 dengan menggunakan kabel cross. Kemudian untuk router 1 kita akan menambahkan metodenya CFE. Kemudian ke router 1 disambungkan dengan switch 1 menggunakan kabel FA. Yang kedua tuh main apa sih, main room ya? Kemudian switch 1 akan disambungkan ke PC3, PC4, PC5, PC6, PC7 dan juga PC8 menggunakan kabel FA. Karena ini jadi seperti ini, berarti kita atur lagi di bagian switching. Kemudian kita sambungkan dengan kabel AC. Masih kita aduk kembali. Oke. Ini dimatikan dulu, tambah CFE, kemudian nyalakan kembali. Kita aduk lagi. Kita yang selanjutnya kita akan menyambungkan router 0 dengan switch 0 menggunakan kabel straight. Selanjutnya switch 0 akan disambungkan dengan server 1 menggunakan kabel ini straight juga. Kemudian switch 0 akan disambungkan dengan PC0, PC1 dan juga PC2. Ini kita harus mengatur lagi. Kita aktifkan dulu, nyalakan CFE, nyalakan lagi.
menggunakan router 2 dengan switch 2. Kemudian switch 2 akan disambungkan dengan PC 11 dan juga PC 12. Selain itu, switch 2 juga akan disambungkan dengan access point. Nah, PC 9 ini kita akan mengubahnya menjadi mengubah adaptornya. Adaptornya nyalakan lagi. Lakukan hal yang sama dengan PC sebelumnya. Laptop 0 dan laptop 1 juga sama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fareza Aziz. Perkenalkan, nama saya Fareza Aziz Prayoda dengan NIM 220913974042. Kami di sini mewarnai untuk menandai daerahnya. Untuk yang hijau bernama server room. Kami men-set server room ini dengan network 192.168.100.0/24. Ini bernama main office. Kami men-setnya dengan network 110.0/24. Untuk di lobby kami men-setnya dengan 120/0/24. Untuk router ini kami men-setnya dengan IP 192.168.1.1 192.168.1.2. Yang ini 192.168.2.1. Dan untuk yang terakhir adalah 192.168.2.2. Maaf, 2.2. Dan itu saja
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibnu Salimha dengan NIM 2209139743 dari kelompok 4. Jadi kali ini saya akan melakukan config atau setting router. Jadi untuk men-setting routernya kita akan pergi ke CLI dan di sini kita langsung enter saja. Untuk router yang pertama kita akan sambungkan ke dalam Fast Ethernet port Fast Ethernet 0/0 dan Fast Ethernet 0/1 seperti ini. Pertama kita enablekan dulu. Setelah di-enablekan kita masuk ke configuration nya, lalu kita masuk ke dalam interface fast 0/0. Oke, jadi di sini kita melakukan IP address 192.168.1.1 dengan subnetnya 255, dan 0. Setelah itu melakukan no shutdown agar router atau agar fast Ethernet ini tidak melakukan shutdown secara tiba-tiba atau melakukan shutdown secara otomatis. Lalu langsung saja di sini exit. Oke. Lalu untuk yang kedua kita masuk ke interface Fast Ethernet 1/0. Jadi untuk yang kedua IP address yang dibutuhkan itu 192.168.100.0 atau .1. Oke, .1 dengan subnetnya 255.255 dan .255.0 atau /24. Oke, setelah itu melakukan shutdown lagi, no shutdown dan keluar. Oke, setelah itu saya melanjutkan ke router kedua. Di sini langsung ke CLI lagi, kita enable, lalu kita melakukan configuration, masuk ke dalam configuration dan melakukan interface pada 0/0. Pada 0/0 ini kita menambahkan 192.168.1.2 dan 255.255.255.0. Oke, setelah itu melakukan shutdown dan exit. Oke. Yang kedua kita masuk ke dalam interface Fast Ethernet 1/0. Di dalam 1/0 ini kita menambahkan IP address 192.168.2.1. Saya lupa menambahkan subnetnya. Subnetnya tetap /24 atau 255.255.255.0. Oke. Setelah itu kita keluar lagi. Sebelum itu no shutdown lagi agar tidak melakukan shutdown secara tiba-tiba. Kemudian kita exit dan kita masuk ke interface Fast Ethernet yang ke 2.0. Kemudian menambahkan IP address 192.168.110.1 dengan subnetnya 255, dan 0. Oke, setelah itu jangan lupa menambahkan no shutdown dan exit. Oke. Setelah itu kita melakukan setting pada router yang ketiga. Oke.
sini kita enable saja. Setelah di enablekan, kita masuk ke configuration, kemudian masuk ke interface fast Ethernet 0/0. Di dalam Ethernet 0/0 ini, di dalam port ini kita melakukan config seperti sebelum-sebelumnya, tetapi dengan IP address yang berbeda. 168 titik tadi 2.1 yang terakhir, maka sekarang 2.2 dengan subnetnya 255 dan kemudian melakukan no shop dan exit. Yang kedua, kita masuk ke fast Ethernet 1/0 dan di sini menambahkan atau setting IP address-nya 192.168.120.1 di sini 255.255.255.0. Oke, melakukan shutdown lagi, kemudian exit, dan yang terakhir exit lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanafi dengan NIM 056 akan menjelaskan tentang routing dinamis dan EIGRP dan mempraktekannya. Oke, pertama kita masuk ke router dulu. Lalu kita masuk ke config terminal. Lalu kita masuk ke router. Kita menggunakan routing dinamis EIGRP. Yang kita masukkan adalah network 192.168.1.0 dan network 192.168.100.0. Lalu kita exit dan runs. Lalu karena yang pertama ini kita menggunakan statik, di servernya kita set IP dulu. Itu 168.100.2. Lalu default gateway-nya kita menggunakan 101, yaitu routernya. Oke. Lalu selanjutnya kita di PC-nya sama, kita menggunakan statik, kita menggunakan 103. Lalu di default gateway-nya kita menggunakan 101 dan DNS servernya di 102, yaitu server yang kita buat di server room ini. Lalu selanjutnya di PC selanjutnya kita set IP selanjutnya dari PC 0 tadi yang 103, berarti sekarang 104. Lalu default gateway-nya saya menggunakan 101 dan DNS servernya 102. Dan di PC selanjutnya saya menggunakan 105 default gateway-nya saya menggunakan 101 dan DNS servernya 102. Selanjutnya saya akan set routing di router selanjutnya, yaitu kita masukkan, kita config terminal dulu, lalu
kita masuk ke router EIGRP RP101. Lalu kita masukkan networknya, yaitu network 192.168.100.1.0. Jika sudah ada tulisan itu artinya sudah tersambung atau mendeteksi ada yang jaringan itu. Lalu kita network 2.0 dan network 110.0. Lalu kita exit. Lalu kita exit dan kita masuk ke IP DHCP full DHCP untuk memberi IP dinamis kepada host-host di jaringan 110. Pertama kita masukin networknya 192.168.110.0.255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 192.168.100.110.1 dan kita masukkan DNS-nya menggunakan DNS server di server room 92.168.100.2. Lalu kita exit lagi dan copy run start config. Salah. Ya, sudah. Lalu kita cek di sini apakah DHCP-nya sudah bisa. Sudah sukses. Lalu kita set di semuanya. Oke. Sukses. 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 Lalu kita set di router selanjutnya. Di sini kita masuk ke config terminal dulu. Lalu kita masuk ke router EIGRP 101. Lalu kita masukkan networknya, network 192.168.2.0. Ya, sudah kelihatan bahwa di sini ada neighbornya atau dia sudah mendeteksi router lain yang menggunakan jaringan 2.0. Lalu selanjutnya kita masuk network di 192.168.100 maksud saya 120.0. Oke, lalu kita exit dan kita masuk ke DHCP dan kita masuk ke konfigurasi DHCP, yaitu IP DHCP full CP. Kita masukkan networknya 192.168.120.0 255.255.255.255.0. Lalu kita masukkan
lalu kita ulang, lalu kita default routernya menggunakan 192.168.120.1 dan DNS servernya menggunakan 192.168.100.2. Lalu kita exit, lalu kita copy run start. Oke, terus selanjutnya kita cek. Kita skip dulu untuk itu. Untuk desktop yang ini PC 9, kita cek dynamic sudah masuk. Ini sudah masuk. Ini sudah. Terus selanjutnya ini sudah. 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 Terus di sini. Sudah. Di PC ini ada masalah, coba kita cabut, lalu kita pasangkan kembali. Oke, sepertinya tadi salah masukin port. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Nah, di sini sudah sukses. Oke, di sini selanjutnya kita akan membuat DNS, menyalakan DNS servernya dan membuat domain name server, domain name. Yaitu kita akan membuat dengan nama kelompok kita, yaitu kelompok4.com. Dan addressnya kita menggunakan address servernya yaitu 192.168.100.2. lalu kita add. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Cahyo Pratama, akan melanjutkan presentasi dari DIL. Kali ini saya akan melakukan testing, mulai dari testing websitenya,
apakah berhasil. Di sini URL kita tuliskan website bukan sorry maaf, kelompok 4.com. Nah, di sini terlihat sudah bisa. Selanjutnya saya akan melakukan ping. Untuk ping dari server room, device yang ada di server room, saya akan ping ke device yang ada di main office. Karena main office gateway-nya 192.168.100 bisa kita lihat di sini 110, maka kita hanya mengganti angka di belakang ini saja. Maka kita tuliskan ping 192.168.110 titik misalnya 4, maka akan ping ke device yang ada di situ. Nah, di sini kita lihat bisa ya, ternyata terhubung ke main office. Selanjutnya kita juga ping ke lobby, device yang ada di lobby. Kalau kita lihat di sini, device yang ada di lobby itu gateway-nya 192.168.120.0. Maka di sini kita akan ping 192.168.120 kita ambil random misalnya 5, maka di sini akan mencoba memping. Awal-awal request timeout. Ternyata gagal. Coba kita lain dengan angka belakang yang lain. Kita coba dengan angka belakang yang lain. Ping 192.168.120.4 misalnya. Ping 192. Mohon maaf sebentar. Kita lihat di sini. Oke, coba. Kita coba lagi. Ping 192.168.120.3. Request timeout untuk yang pertama. Request timeout terus. Kita coba lagi ping 192.168.120.3.
titik 120 titik, misalnya kita ambil 2 atau 6. Nah, akhirnya bisa ya. Selanjutnya kita akan coba dari device random yang akan saya ambil di main office. Misalnya ini, saya buka command RAM, lalu saya ping device yang ada di server room, ping 192.168.1 misalnya. Coba kita ping 192.168 titik. Oh ya, tadi salah, maafkan. Di sini kita lihat 192.168.100.0 ya, gateway ya. Berarti kita tulis 100 titik misalnya 3, ingin 192.168.100.3. Awal-awal request timeout, setelah itu berhasil, berarti office man sama server room terhubung. Lalu kita coba ke lobby, ping misalnya 192.168.120.6. Ternyata bisa terhubung, maka itu terhubung. Selanjutnya kita tes di salah satu device random di lobby. Misalnya ini yang saya ambil yang wireless. Command prompt ping 192.168.100 titik. Oh, kita lihat sini 100 titik 4. Ping. Ternyata langsung bisa. Lobby dengan server room berarti terhubung. Selanjutnya kita coba dengan device yang ada di main office. Tuliskan ping 192.168.110 titik, kita ambil 5. Nah, di sini kita lihat terhubung juga. Berarti sudah jelas masing-masing ketiga-tiganya terhubung ya. Selanjutnya kita coba kirimkan ini, pesan ini, PDU. Kita dari server room kirimkan ke device yang ada di main office ya. Selanjutnya simulation, terus play, maka dia akan mengirim seperti pesan itu. Dan ternyata terhubung. Dan
sekarang coba hubungkan ke room yang lain, yaitu lobby. Misalnya dari sini kita hubungkan ke lobby ini, kita play, maka dia akan mengirim ke switch, router, dan selanjutnya hingga ke device yang dipilih tadi. Nah, di sini kita lihat sudah terkirim ya. Sudah selesai. Sudah terlihat jelas bahwa seluruh device yang ada di server room, main office, dan lobby itu sudah terhubung. Maka cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.